No, we gotta drop those. Halo, apa kabar semuanya? Semoga kalian sehat. Kali ini saya akan menceritakan film yang berjudul The Assault in Wall Street. Selain banyak adegan brutal, film ini juga akan dibuat tambah seru karena bercerita tentang seseorang yang membantai semua pejabat korup setelah kematian istrinya. Oke, tanpa berlama-lama kita gaskan saja ke ceritanya. Di awal film kita akan dibawa ke tahun 2008, tepatnya di Amerika Serikat. Ternyata saat ini negara Amerika tengah mengalami krisis ekonomi yang sangat ambruk. Dikarenakan hampir semua pejabat negara melakukan korupsi seperti di Wakanda. Oleh karena itulah semua masyarakat mulai merasakan efeknya. Karena BBM semakin naik, suku bunga menjadi tinggi, harga kebutuhan pokok naik 3 kali lipat. Hal tersebut bisa terjadi sebab pemerintah telah menunjuk para pejabat yang tidak becus di bidangnya, terutama sektor keuangan. Alhasil ekonomi semerawut sedangkan para pejabatnya malah bertambah kaya. However, it seemed to fly that he lent money to someone who couldn't pay it back. Magnified by reckless borrowing, complex securities. Kemudian kita beralih ke salah satu perusahaan besar yang bergerak di bidang investasi saham. Di sini pemimpin perusahaan yang bernama Jeremy memutuskan untuk berbuat licik. Jeremy meminta kepada 2 orang manajernya agar semua karyawan mereka mencari klien lagi sebanyak mungkin. Setelah semua uang klien terkumpul, mereka akan membuat seolah-olah pasar saham turun yang padahal saham tersebut mereka yang mengendalikan. Awalnya salah satu manajer sempat menolak lalu bertanya bagaimana dengan uang dana pensiun milik para klien mereka. Namun Jeremy ternyata sudah tidak peduli karena yang terpenting sekarang mereka bisa mendapatkan uang sebanyak mungkin. Down. 12 billion. No. It's time for triage. Setelah itu 2 manajer Jeremy pun segera meminta semua karyawannya untuk menghubungi para klien lama atau baru agar mereka berinvestasi lagi ke perusahaannya dengan alasan akan ada kenaikan harga yang sama dalam waktu beberapa hari ke depan. Alhasil semua member baru atau lama jadi tergoda lalu banyak yang berinvest kepada perusahaan Jeremy. Adegan beralih ke sepasang suami istri yang bernama James dan Rosie. Rupanya setiap 1 minggu sekali James selalu mengantar Rosie memeriksakan penyakit tumor di kepalanya. Di sini dokter mengatakan kalau tumor di kepala Rosie memang sudah hilang. Namun untuk mencegah tumor itu datang kembali, Rosie masih harus setiap minggu melakukan pemeriksaan, bahkan sekarang Rosie harus disuntik hormon. Hormone injections once a week, that's the two, which could get us to normalcy faster. That's the good news. Ketika di rumah terlihat Rosie yang sangat frustasi. Ia merasa hidupnya hanya menjadi beban untuk James karena sekarang keluarga mereka menjadi banyak hutang setelah Rosie terkena penyakit 5 tahun yang lalu. James pun berusaha menenangkan Rosie dan James yakin kalau semuanya akan baik-baik saja. Ditambah James juga akan selalu bersemangat dalam bekerja agar masalah ekonomi mereka semakin membaik. Keesokan harinya seperti biasa James pergi bekerja sebagai keamanan yang mengawal truk lapis baja. Truk tersebut berisikan uang yang dikirim ke setiap bank sentral. Di sini James sempat mengungkapkan keluh kesahnya kepada seorang teman bernama Sean. Sean mencoba menyemangati James dengan mengatakan kalau semua yang dialaminya pasti akan segera berlalu. 60? I guess if I get Call him sick, a I'd lunch. be... Saat jam istirahat, mereka berkumpul dengan 2 orang polisi yang juga merupakan sahabat mereka bernama Frank dan Teddy.
Di sini Frank dan Teddy juga mengeluhkan masalah ekonomi mereka. Apalagi sekarang pemerintah tiba-tiba memotong gaji serta dana pensiunan mereka. Frank mengatakan kalau ia pernah menangkap puluhan perampok. Namun perampok yang sebenarnya adalah para pejabat berdasi yang gila hormat, uang, dan jabatan. Menurut Frank, para pejabat itulah yang seharusnya ditangkap dan diganti dengan pejabat yang jujur dan amanah. Lalu Teddy bertanya, memang masih adakah pejabat yang jujur di zaman sekarang? I'm sure you'll be all right. Satu minggu kemudian memperlihatkan Rosie yang harus kembali ke dokter untuk periksa rutin serta disuntik hormon. James pun selalu membayar biaya pemeriksaan tersebut dengan kartu kredit yang harus ia cicil setiap bulan karena perusahaan tempat James bekerja tidak mau mengcover asuransi istrinya. Diberitahu kalau selama ini uang tabungan James diinvestasikan ke perusahaan jual beli saham yang dipimpin oleh Jeremy, yaitu perusahaan yang sedang mencoba menipu para kliennya. James tampak sangat panik setelah melihat saham yang ia beli katanya akan untung, tapi sekarang malah semakin merosot. Goldman Sachs to join the Bush government as sex to become chairman of Cerberus Capital Management. Senate collected $13 million in campaign funds. Di hari selanjutnya, James menemui salah satu karyawan perusahaan Jeremy yang bernama Sobur. Ternyata Soburlah yang selama ini menjanjikan untung kepada James serta menjamin semua uangnya untuk diinvestasikan. Di sini James yang mulai tidak percaya, ia pun meminta Sobur agar uangnya segera ditarik dan dikembalikan sebelum sahamnya hangus tidak tersisa. Namun dengan santai Sobur menjawab kalau uang investasi tersebut tidak bisa diambil sampai jangka waktu yang telah disepakati. Sobur juga meyakinkan James kalau saham perusahaannya pasti akan naik lagi dalam beberapa pekan. Mendengar itu semua, James tetap meminta Sobur agar menarik uangnya sekarang, tapi Sobur malah bergegas pergi meninggalkan James. That's not how investment. Malam harinya James yang melihat semua sahamnya semakin anjlok, ia pun mulai sadar jika dirinya sedang dipermainkan. Lalu dengan cepat James menghubungi Sobur. Saat tersambung, James mengatakan kalau ia akan menuntut perusahaan Sobur di pengadilan karena sudah jelas perusahaannya bodong. Keesokan harinya James pun mendatangi seorang pengacara untuk memuluskan tuntutannya di pengadilan nanti. Setelah ia menjelaskan semua masalahnya, si pengacara siap membantu James dengan cara apapun. Bahkan si pengacara juga berjanji kalau masalah seperti ini pasti bisa ia selesaikan dengan sangat mudah. Namun sebelum melakukan pekerjaannya, si pengacara meminta kepada James agar jasanya dibayar di awal. Hingga ketika si pengacara tahu kalau James sedang tidak mempunyai uang, ia pun menyuruh James untuk keluar dan kembali lagi jika James sudah ada uangnya. Call me. Di hari selanjutnya, saat jam istirahat, James ditanyai oleh ketiga sahabatnya mengenai kenapa James terlihat murung. James bercerita kalau ia sedang membutuhkan uang untuk membayar si pengacara dalam menuntut perusahaan investasi bodong. Namun karena ketiga temannya itu juga sedang mengalami kesulitan ekonomi, mereka tidak bisa berbuat banyak. Setelah Frank dan Teddy pergi, tiba-tiba Sean mengatakan kalau ia mempunyai tabungan dan tabungan tersebut akan ia pinjamkan kepada James. James pun awalnya menolak karena ia tidak enak kepada Sean. Namun karena Sean terus memaksa, pada akhirnya James pun mau menerima uang tersebut. Kemudian dengan segera James kembali mendatangi si pengacara. Ia pun memberikan uang yang sebelumnya diminta oleh si pengacara menggunakan uang pemberian Sean. James berharap pengacaranya ini bisa segera membantu mengembalikan uang investasinya dari tangan Sobur. I'll contact the other party. I will let them know I am your attorney. Thanks. Di balik itu, Rosie istrinya terus rutin melakukan pemeriksaan dan suntik hormon. Saat James di rumah, Rosie istrinya sadar kalau suaminya sedang menanggung beban yang teramat berat.
Dari minggu ke minggu, keluarga mereka menjadi semakin terpuruk. Bahkan sekarang untuk hanya bisa makan saja, James harus meminjam uang ke sana ke sini. Suatu hari Rosie menolak pergi ke dokter karena ia tahu kalau James sudah sangat tidak mampu membiayainya. Ditambah Rosie juga menunjukkan tagihan bank yang semakin hari semakin menumpuk. Bahkan salah satu bank yang pernah James hutangi kini akan menyita rumahnya dalam waktu dekat. Mengetahui hal itu, James mencoba menghubungi si pengacara yang telah ia bayar mahal karena si pengacara ternyata sudah lama tidak bisa dihubungi. Namun saat tersambung, si pengacara dengan santai mengatakan kalau tuntutan James tidak berlaku sebab perusahaan Sobur yang sedang ia tuntut sudah dilindungi hukum. Rosie yang juga mendengar kabar tersebut langsung menyalahkan dirinya sendiri. Rosie menganggap kalau hidupnya hanya menjadi beban untuk James. Namun James terus berusaha menenangkan Rosie dengan mengatakan kalau semuanya pasti akan baik-baik saja. Lalu ia pun segera pamit untuk bekerja karena tidak sanggup melihat istrinya terus menangis. Sesampainya James di kantor, ia kembali menelan pil pahit sebab atasannya tiba-tiba memecat James dengan alasan yang tidak masuk akal. James sempat mempertanyakan apa salahnya sehingga ia harus dipecat. Si atasan menjelaskan kalau James telah mempunyai banyak hutang dan ia takut pekerjaan James akan terganggu dengan masalah hutang tersebut. Jim, I'm sorry, but we're gonna have to let you go. Setelah James dipecat, ia pun nekat mendatangi kantor pejabat ketenagakerjaan karena menurut James tidak seharusnya ia dipecat secara sepihak. Namun ketika James sudah menunggu lama, asisten si pejabat ketenagakerjaan malah mengusir James dengan alasan si pejabat sedang keluar kota. Bersamaan dengan itu, hati James dibuat murka karena ternyata si pejabat ketenagakerjaan ada di kantor. Asistennya akhirnya mengatakan kalau si pejabat memang tidak suka diganggu, apalagi diganggu oleh orang yang miskin. Di sisi lain, Rosie yang terus menyalahkan dirinya, ia pun akhirnya nekat untuk melakukan hal bodoh agar bisa meringankan hidup James. Singkatnya, ketika James pulang ke rumah, ia menemukan cincin pernikahannya dengan sepucuk surat dari Rosie. Dengan segera ia naik ke lantai atas untuk mengecek Rosie. Namun seketika James dibuat syok tatkala melihat sang istri yang sudah tidak bernyawa. James pun hanya bisa menangis sejadi-jadinya karena ia begitu sangat menyayangi sekali Rosie istrinya. Kehilangan Rosie merupakan pukulan paling berat untuk James yang pernah ia alami seumur hidupnya. Saat Rosie hendak dikebumikan, James tidak sanggup lagi menahan air matanya dan inilah titik comeback dari seorang James untuk mencari keadilan. Awalnya James yang merasa hidupnya sudah benar-benar hancur, setiap hari ia menghabiskan waktu dengan abok berharap dapat melupakan semuanya. Ia juga tidak pernah lagi mengangkat telepon dari ketiga sahabatnya yang ingin mengetahui kabar darinya. Suatu malam saat James berjalan tanpa tujuan, ia tak sengaja melihat si pejabat ketenagakerjaan yang sedang berpesta pora dengan orang-orang kaya. Hingga tak lama si pejabat keluar untuk mengangkat telepon. Saat itu juga James menghampiri si pejabat dan bertanya kenapa si pejabat tidak mau berpihak kepada orang miskin. Dengan songong si pejabat mengatakan kalau orang miskin tidak bisa menghasilkan uang untuknya. Alhasil dengan refleks James menodong si pejabat sampai ia harus koit tertabrak sebuah taksi. Kabar tentang kematian si pejabat ketenagakerjaan ternyata ramai diperbincangkan di berbagai media. Namun untungnya para polisi menganggap kalau semua itu hanya sebuah kecelakaan biasa. Dari sinilah James berjanji akan membantai juga para pejabat yang telah membuat kebobrokan dalam sistem keuangan di negara ini. Rencana James dimulai dengan mendatangi sebuah toko surat kabar yaitu untuk mencari informasi siapa saja dalang yang terlibat kebobrokan sistem ini. Not home right now, but leave a message. We'll call you right back.
Keesokan harinya James kembali mendapat ujian yang mana pihak bank tiba-tiba mendatangi rumahnya. Ternyata orang dari bank ingin menyampaikan kalau James harus segera angkat kaki karena rumah James akan segera disita dalam 24 jam. Tanpa menunggu lama, James pun mengemasi semua barang-barang pentingnya termasuk senjata sniper yang selama ini ia simpan. Setelah itu James memutuskan untuk tinggal di kontrakan yang murah dengan uang pesangon yang masih ia miliki. Di sini James mendapat telepon dari Sean dan kedua teman polisinya. Saat diangkat ternyata mereka begitu mengkhawatirkan kondisi James karena semenjak istrinya meninggal James sama sekali tidak pernah mau mengangkat telepon. Lalu mereka juga mengajak James untuk kembali berkumpul di kantin biasa mereka nongkrong. Namun karena James sedang merencanakan sesuatu yang besar, ia hanya mengatakan kalau dirinya masih butuh menyendiri untuk beberapa waktu ke depan. Kemudian James pergi menemui penjual senjata ilegal. Dengan sisa uang yang ia miliki, James membeli senjata untuk memuluskan semua rencananya. Bahkan James juga tidak lupa membeli granat dari penjual senjata tersebut. Setelah itu James pergi ke tempat sepi untuk melatih tembakannya. Singkat cerita, James yang merasa semua persiapannya sudah cukup, ia pun diam-diam menunggu satu orang targetnya di sebuah parkiran. Tak lama targetnya itu datang dan James tanpa ragu langsung menghabisinya. Ternyata orang tersebut merupakan wakil presiden dari perusahaan saham yang sangat terkenal. Media mengabarkan kalau para polisi sangat sulit mencari pelaku penembakan tersebut sebab James sama sekali tidak meninggalkan jejak. Di aksi selanjutnya, James berniat akan menghabisi seorang menteri keuangan. Menurut James, si menteri adalah orang yang seharusnya bertanggung jawab atas sistem kapitalisme yang bobrok ini. Dalam aksinya tersebut, James diam-diam mengawasi rumah si menteri dari kejauhan. Lalu saat ada kesempatan, James pun langsung melesatkan tembakan snipernya. Setelah kejadian itu, para polisi dan berbagai media langsung mengabarkan tentang teror tersebut. Mereka menyimpulkan kalau para pejabat di sektor keuangan harus berhati-hati sebab ada orang yang sepertinya ingin membantai mereka. Malam harinya James kembali melakukan aksi dan kali ini ia menghabisi seorang pejabat BUMN yang menaungi semua bank sentral di seluruh Amerika. James rupanya tahu kalau orang tersebut seringkali mengambil kebijakan yang selalu menyengsarakan rakyat dengan seenak udelnya. 2 hari kemudian, Jeremy yang merupakan pemimpin perusahaan investasi bodong, ia merasa panik setelah mendengar banyak berita mengenai tewasnya para pejabat di sektor keuangan. Jeremy yang takut dihabisi juga, ia pun langsung meminta stafnya untuk menyewa bodyguard tangguh untuk melindungi dirinya. Di sisi lain, James kini sudah mau lagi berkumpul bersama ketiga sahabatnya di kantin biasa mereka nongkrong. Bahkan karena lelucon para sahabatnya itu, untuk pertama kalinya James bisa tersenyum. Kemudian mereka juga membahas tentang teror yang sekarang marak terjadi kepada para pejabat di sektor keuangan. James dengan terang-terangan mengatakan kalau ia adalah pelaku yang telah membantai mereka. Bahkan James juga berencana untuk membantai perusahaan investasi bodong. Mendengar itu semua, ketiga temannya malah tertawa karena menyangka ucapan James hanyalah sebuah candaan semata. You gotta tell us where you're going, alright? I understand. I feel like doing the same thing sometimes. Di hari selanjutnya, James menyamar sebagai tukang bersih-bersih di perusahaan investasi milik Jeremy. Ternyata James melakukan hal itu untuk memahami tata letak gedung di perusahaan tersebut. Setiap hari James pergi ke sana sampai dirinya benar-benar paham semua ruangan kantor milik Jeremy. Suatu hari saat James sedang berjalan di luar, tak sengaja ia bertemu dengan Sobur, yaitu orang yang dulu pernah menipu James. Kita tahu Sobur juga adalah karyawan Jeremy yang selalu mencari klien untuk ditipu. Sobur yang tidak tahu malu, ia pun sempat-sempatnya menawari James untuk melakukan investasi kembali.
Bahkan Sobur langsung memberikan kartu nama baru kepada James. Yeah, you too. Malam harinya James pun menghubungi Sobur. Kali ini James berpura-pura akan kembali menginvestasikan uangnya dengan alasan ia baru saja memenangkan sebuah lotre. Mendengar hal itu, Sobur pun langsung meminta James untuk menemuinya di kantor pada besok hari dan jangan lupa membawa uangnya. Robert here. Robert, tomorrow, 9 o'clock. Singkat cerita, esok hari pun tiba. Terlihat James mendatangi ke sebuah gedung kosong yang berada tepat di depan kantor perusahaan Jeremy. Lalu James mempersiapkan amunisinya karena sekarang ia akan membantai mereka. Tak lama dari itu Sobur berjalan menuju kantor. Hingga detik itu juga James melesatkan tembakan. Setelah menghabisi Sobur, ia langsung menembaki semua karyawan Jeremy yang selama ini telah menipu semua orang. Lalu untuk menghilangkan jejak, James segera membakar senjata snipernya di tempat tersebut. Kemudian James turun lalu bergegas masuk ke kantor Jeremy melalui jalan belakang. Kali ini James menggunakan topeng untuk melakukan aksinya kembali. Ketika sudah berada di atas, tanpa ragu James menghabisi semua karyawan Jeremy yang masih tersisa. Setelah meratakan mereka, James naik lagi ke lantai paling atas untuk menemui Jeremy. Di sini James sempat tertembak di tangannya oleh seorang pengawal Jeremy, namun beruntung James dapat menghabisinya. Di bawah gedung terlihat para polisi yang baru sampai dan mereka akan mengamankan satu persatu setiap ruangan di kantor tersebut. Sementara itu James akhirnya bertemu dengan Jeremy yang sekarang hanya tinggal dia seorang. James membuka topengnya lalu bertanya kenapa Jeremy tega membohongi rakyat demi kepentingan dirinya sendiri. Tanpa merasa bersalah, Jeremy mengatakan kalau semua pejabat selalu melakukan hal kotor demi mendapatkan uang yang banyak. Bahkan dari 1.000 orang mungkin hanya ada satu pejabat yang berperilaku jujur. Sementara untuk para banker tidak mungkin dia bisa kaya kalau tidak dengan menipu nasabah atau kliennya. Kemudian James yang melihat para polisi akan segera tiba di lantai atas, ia pun menantang Jeremy untuk berduel, yaitu dengan cara siapa yang bisa cepat mengambil senjata maka orang itulah yang akan hidup. Namun baru saja senjata itu diletakkan, tiba-tiba Jeremy mengambil senjatanya lalu hendak menghabisi James. Di waktu yang sama, para polisi pun masuk ke ruangan tersebut dan mereka yang melihat Jeremy memegang senjata, seketika para polisi langsung menembak Jeremy. Rupanya para polisi menyangka kalau orang yang baru saja melakukan pembantaian adalah Jeremy. Padahal semua itu sudah direncanakan dengan matang oleh James. James yang dianggap mereka sebagai korban langsung dibawa ke bawah untuk mendapatkan pertolongan. Saat James sudah di bawah, kedua teman polisinya sadar kalau perkataan James waktu di kantin ternyata benar. Namun mereka tentu tidak akan mengkhianati James karena yang telah dia bantai merupakan para perampok yang selalu dilindungi hukum. Setelah membantai semua pejabat kotor di sektor keuangan, James bergegas pergi dari sana. Sambil berjalan, James berjanji kepada dirinya sendiri kalau ia tidak akan berhenti sampai di sini, melainkan akan membantai lagi pengacara yang selalu membela yang salah, hakim serta semua pejabat kotor di bidang hukum. Kemudian film pun tamat. Kisah yang dapat kita ambil dari film ini salah satunya adalah jadilah orang yang baik, jujur, dan hindari korupsi. Karena siapa tahu beberapa tahun ke depan akan ada orang seperti James yang bakal membasmi para tikus berdasi di Wakanda. Terima kasih untuk semuanya yang telah menonton hingga akhir. Semoga kalian semua diberikan kesehatan dan rezeki yang berlimpah. Salam untuk semuanya dari Hampura Film.